kita pindah ke kopi itu ya karena kita melihat potensi kopi yang ada di Sapu Angin. Awal itu karena kopi itu harganya jatuh, karena awal itu mungkin itu karena belum tahu cara pengolahannya. Setelah kita tahu cara mengolahnya, ternyata nilai harga kopi itu semakin naik, dan dari tahun ke tahun kita pun beli dari masyarakat, kita naik semakin naik. Jadi intinya pemberdayaan masyarakat dari hasil perkebunan ya, yang ada di lereng Merapi ini. Drop it. Selamat datang di Pojok Simanis, pojok konsultasi manajemen agribisnis Klaten. Simanis kita sore hari ini adalah seorang entrepreneur muda yang bergerak di bidang agribisnis. Kita akan berkenalan dengan Mas siapa, silakan diperkenalkan namanya. Nama saya adalah Mas Juli, saya dari Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan saya di sini sering disebut di daerah Sapu Angin. Oke, jadi namanya Mas Juli ya? Mas Juli. Namanya Mas Juli dan dia adalah salah satu yang mengorganisir kopi Sapu Angin. Nah, yang akan kita ulik hari ini adalah tentang Sapu Angin. Sapu Angin ini semacam kedai kopi yang dibuka oleh para entrepreneur muda yang bergerak di bidang pertanian pada awalnya ya, Mas Juli ya. Ya, oke. Mas Juli, awal mulanya kopi Sapu Angin ini terbangun seperti apa? Kalau awal mulanya ya, jadi kalau awal mulanya bahwa kopi Sapu Angin ini sebenarnya awal itu sudah ada kopi yang tanaman zaman dulu. Lalu terus dengan berjalannya waktu ada teman yang datang ke sini itu melihat potensi kopi yang ada di sini. Apabila memang diolah dengan baik, dikembangkan dengan baik akan menambah nilai jual ekonomi. Lalu di 2017 akhir itu di Sapu Angin itu diadakan kopi tubruk Nusantara yang diikuti beberapa kota, beberapa provinsi waktu itu. Dan kita waktu itu dibawakan bibit kopi kurang lebih 1.500 pohon. Lalu setelah itu kita tanam bareng-bareng pada waktu itu. Terus setelah itu kita juga mulai belajar proses kopi untuk cara pengolahan, untuk cara penyeduhan juga sampai bisa dinikmati konsumen semua, ya. Jadi emang semuanya berawal dari sebelum ke pasca panen adalah para pembudidaya kopi. Pembudidaya kopi di lereng Gunung Merapi ini ya Mas ya. Seperti itu. Kemudian meningkatkan nilai jual lewat pasca panen dengan pengolahan. Oke, mungkin yang menggelitik kenapa namanya Sapu Angin itu? Kalau untuk nama Sapu Angin sendiri itu adalah nama sumber mata air sebenarnya. Sumber mata yang ada di sini yang juga? Yang ada di Sapu Angin yang dimanfaatkan awalnya itu cuma di 2 RT, di RT Cangok sama RT Pajigan waktu itu. Oh, jadi Sapu Angin itu adalah nama geografis. Masuk Sapu Angin ya. Kemudian ini menjadi satu lokasi yang lumayan ramai. Kita berada di lereng Merapi yang saat ini kebetulan sedang hujan, mendung dan berkabut, tetapi di tempat ini kita menjadi hangat karena ada seduhan kopi dari Sapu Angin. Kemudian Mas, satu lagi yang dijual di sini adalah yang utama brand kopinya ya. Nah, varietasnya atau ciri khasnya kopi Sapu Angin itu seperti apa? Kalau untuk varietas kopi di sini ada beberapa varietas. Tapi untuk jenis kopi yang ada di Sapu Angin adalah satu jenis Arabica. Arabica aja ya. Untuk varietas yang sangat unggulan atau memang jadi ciri khasnya di Sapu Angin itu Arabica Yellow Bourbon. Bisa dijelaskan itu Arabica Yellow Bourbon? Arabica Yellow Bourbon kita tanam di 2017 waktu sambil ada lomba kopi tubruk Nusantara waktu itu. Nah, itu kita tanam kopi Arabica Yellow Bourbon. Nah, ini varietas khusus ya yang ini ya, jadi yang Yellow Bourbon ini ya. Matangnya hanya di kuning saja. Biarpun ditunggu sampai lama dia nggak bisa merah.
Itu karena keragaman varietas atau karena memang kondisi lahan yang menentukan kenapa dia cuma sampai di pematangan di warna kuning aja? Itu memang gitu? varietasnya. Oh, Jadi memang nggak bisa khusus. merah. Oke. Dan itu yang menjadi ciri khasnya kopi sapu, Kopi sapu angin. Oh gitu ya. Terus kemudian Mas, jadi sapu angin ini bahan bakunya untuk mensuplai kedai ini itu dari wilayah di sini aja atau juga dari tempat lain? Untuk sementara yang diproses teman-teman kopi sapu angin itu kebanyakan kopi yang ada di sekitar sapu angin aja. Dengan ciri khas rasa ya. Dan untuk menyuplai kebutuhan di sini itu memang dari asli dari sini, masyarakat dari sini. Dan alhamdulillah setelah kita bisa mencukupi di kedai ini, kita juga bisa jual keluar. Oke, jadi yang dijual keluar dalam bentuk apa? Kalau yang dijual keluar itu ada bentuk green bean, ada roast bean, juga ada sudah jadi serbuk. Serbuk siap seduh itu ya. Dan juga sudah ada yang siap seduh yang itu seperti teh celup Instan gitu ya. Oh, iya. yang tinggal modal buka langsung siram yang ada instan. filternya. Oke. Nah, Mas Juli, ini kan digawangi oleh anak muda nih sapu angin ini ya. Dan mungkin dulu-dulu sekarang udah mulai banyak sih anak muda yang bergerak milenial yang bergerak di bidang agro. Nah, Mas Juli sendiri sebelum terjun di perkopian ini apakah juga membudidayakan kopi dan lain-lain atau berawal dari kopi di agroindustrinya? Kalau sebelum kita terjun di kopi untuk teman-teman sapu angin itu memang awalnya hanya membantu orang tua untuk bercocok tanam sayuran ya. Jadi tanamnya itu sayur kol ada, terus cabai, loncang. Terus pindah ke kopi dengan alasan apa ini kemarin? Karena kita pindah ke kopi itu ya karena kita melihat potensi kopi yang ada di sapu angin. Awal itu karena kopi itu harganya jatuh. Karena awal itu mungkin itu karena belum tahu cara pengolahannya. Setelah kita tahu cara mengolahnya, ternyata nilai harga kopi itu semakin naik. Dan dari tahun ke tahun kita pun beli dari masyarakat, kita naik semakin naik. Jadi intinya pemberdayaan masyarakat dari hasil perkebunan ya yang ada di lereng Merapi ini. Kemudian keberanian membuka kedai. Kan di sini lumayan sepi sebelum ada sapu angin, sebelum ada jembatan Girpasang, itu kan di sini lumayan sepi, tetapi keberanian dari para pemuda di Kemalang ini membuka kedai itu apa yang mendasari? Yang mendasari kita buka kedai itu sebenarnya awal itu karena kita punya produk. Kita punya produk ini, tapi ketika orang yang datang ke sini itu tidak bisa menikmati secara langsung dulu kopi yang ada di sapu angin. Dulu cuma jual kopi. Dulu kita jualnya green bean sama roast bean. Green bean waktu sama itu. Nah, setelah berpikir-pikir itu sebelum Girpasang juga ramai, itu kita sudah buka duluan untuk kedai kopi. Kedai kopinya kan lebih dulu kan lebih duluan daripada Girpasang Ngebum itu. Nah, kita jual kopi itu awalnya cuma di terasnya Mas Martono yang di base camp itu. Jadi cuma di sebelum kedai ini terbangun ya. Sebelum kedai ini terbangun kita cuma jualan di teras. Dan alhamdulillah waktu itu juga ramai terus. Nah, lalu kita kembangkan untuk membangun kedai yang di sini. Nah, sapu angin ini sendiri sepertinya justru sekarang menjadi salah satu ikon yang membawa tamu itu datang ke Merapi. Iya kan? Jadi orang sekarang nyebutnya bukan lagi datang ke Merapi, tapi yuk kita main ke sapu angin gitu ya. Nah, itu kan menarik sekali nih Mas. Nah, ketika ada tamu datang ke sini, yang Mas-mas ini sajikan adalah kopi-kopi lokalan di Merapi. Tadi nyebutkan ada satu kopi yang Yellow Bourbon. Yellow Bourbon. Nah, Yellow Bourbon itu yang Yellow Bourbon yang ini. Yang ini ya Mas. Nah, kekasannya dia tadi selain kematangannya dia hanya sampai di kuning, kemudian dirasanya apa yang membedakan dia dari kopi-kopi yang lain? Kalau untuk dirasanya dia lebih dominan komplek. Jadi dia ada asamnya terasa, fruitynya terasa, dan juga asamnya itu
agak kuat. Oh, jadi dia fruity dan Fruity, asemnya. Ini yang yellow ya? Yellow bourbon. Kemudian yang lain selain yang yellow ini andalannya? Kita ada andalan Ateng Super. Ateng Super. Super, Oh, ini. kenapa namanya Ateng ini Mas ya? Ini Ateng Super Ateng ini Super, kalau coba kita lihat ya. Boleh dibuka? boleh. Oke. Apa yang menarik dari Ateng Super ini? Kalau Ateng Super itu awal itu dibawakan dari gayo bibitnya, Oh, tapi disemai di ya. sapu angin, ditanam juga di sapu angin. Lalu Dan kita itu sampai cocok proses tumbuh? di sini. Cocok di sapu Tumbuh angin, di cocok sapu angin. untuk Oke, oke. kopi yang Ateng ini, yang ya. Ateng Oh, Super. ya. Kemudian Mas, tadi udah ada yellow bourbon, kemudian ada Ateng. Yang menarik lagi yang mana lagi nih? Yang menarik lagi di sini ada natural mix varietas. Naturamic Natural varietas. mix varietas. Oh ya, apa keunggulannya yang ini? Nah, punyanya kalau ini meskipun mix varietas, ini beberapa varietas jadi satu. Oke, Kita jadi proses jadi satu. mungkin campuran ada yang yellow, campuran Ateng, macam-macam gitu. Kalau yang Ateng sama Yellow nggak ikut Nggak sini, ikut di sini, tapi oh. ada Lini S, ada Kartika. Nah, itu kita proses jadi satu. Oh, jadi Itu ada beberapa. macam-macam sekali ya ini ya apa produk yang ada, kopi-kopi yang ada di sapu angin ini ya Iya. Mas ya. Kemudian Mas ketika sampai di sini kan tidak hanya menyajikan kopi seduh hitam atau murni ya, Iya. tapi sudah mulai kalau kita lihat di menu itu sudah mulai main varian cara menyajikan kopi. Belajar dari mana? Kalau kita ditanya belajar dari mana, kita juga bingung untuk menjawabnya. Cik. Aduh. Tapi untuk awal itu kita bisa, itu memang dari teman juga. Jadi ada yang ngajarin gitu ya? Ada teman kesini itu bagaimana caranya nyeduh kopi. Nah, kita cuma lihat aja, lihat. Nah, Autodidak gitu ya, lalu kita belajar ya. kembangkan di sini. Kita juga nyoba-nyoba untuk nyeduh sendiri. Terus untuk yang apa? Yang varian-varian yang udah kekinian, kita juga belajar dari temen itu juga. Jadi sempat untuk bikin latenya, bikin foamnya. Jadi Tapi udah kita cuma, ini ya kopi-kopi belajar. yang komersial juga udah tersedia di sini. Iya. Tapi yang ciri khas memang yang yellow tadi ya. Iya, yang yellow yang bourbon. yellow itu tadi. Untuk- Kalau kopi tubruknya masih ada nggak sih? masih. Masih ya, itu kan yang Jadi menarik untuk ya. manual kopi brew Jo- kita tetap masih Oke. semua. Itu yang kopi yang menyenangkan sekali Iya. ya. Nah, Mas, kemudian Mas sapu angin ini kan diorganisir ya. Diorganisir oleh kelompok sapu angin, isinya pemuda-pemuda semua gitu Iya. ya. Tantangan terberatnya apa Mas ketika membangun bisnis ini? Kalau untuk tantangan terberatnya bahwa kita memang awal modal kita bikin ini itu kita memang pinjem modal. Memanfaatkan kur. Ya. Oke, kur tani kan? Nah, itu kita harus komitmen dengan ketika nanti penjualan kita menurun, kita juga harus komitmen untuk waktu mengembalikan si Jadi pinjaman. gimana caranya angsurannya tetap Iya, lancar iya. gitu ya Mas ya? Dan alhamdulillah sekarang tetap lancar terus Konsisten ya? untuk pinjamannya. Alhamdulillah. Kalau perkembangannya Mas, ini berarti sudah berapa tahun berdiri ya sapu angin ini ya? Yang di lahan baru? Kalau di lahan baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi kalau di lahan lama udah sejak 2020 udah 2020 kita buka. itu tadi Jadi ya, udah sekitar 3 tahun. 3 tahunan lah ya. Ya, itu kalau Mas Juli sendiri lihat progresnya kedai ini gimana? Prospek kedepannya gitu. Kalau untuk ke depan saya rasa bahwa kopi sapu angin ini menjadi ciri khasnya sapu angin, mungkin ke depan akan lebih maju, akan lebih terkenal dan tentunya akan lebih bisa untuk mensuplai permintaan pasar. Iya. Tadi kan juga punya apa istilahnya punya niat baik mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar ya, Iya. pemberdayaan bahwa nilai kopi yang sedahulunya itu Anjlok. nilai jualnya itu rendah, sekarang sudah masuk ke pengolahan, tahu Iya. cara memasarkan, akhirnya naiklah apa istilahnya nilai ekonominya. Iya. Kemudian Mas, kalau untuk penjualan kopinya, tadi kan dijual di kedai ini, Iya. kemudian di luar apakah juga menjual kopi ini keluar juga gitu? Iya, kita juga jual keluar. Untuk sekarang kita jual di Solo, Klaten, sama Jogja. Online?
Itu yang online-nya hanya lewat WA sama IG. Oh, WA sama IG. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita pengen beli kopi sapu angin, merek dagangnya kopi sapu angin kan ya? Iya, kopi sapu angin. Ya, untuk kalau kita mau beli IG-nya. kopi sapu angin bisa lihat di IG-nya, kemudian juga bisa lewat WhatsApp ya tadi Iya. ya. Itu bisa Di dinikmati. IG juga ada. Di IG juga ada. Nanti kita cantumkan IG-nya di subscribe ya, Iya. di identitasnya. Nah, Mas Juli, kita kan sekarang sedang mengulik potensi-potensi yang ada di Kabupaten Klaten dan ternyata sapu angin ini menjadi salah satu yang cukup prospek lah ya dan membawa istilahnya keramaian dan wisata di tempat ini gitu. Nah, saya ingin Mas Juli memberikan motivasi untuk kaula muda yang pingin berusaha untuk entrepreneur di bidang agri. Gitu. Oh, jadi kalau untuk itu saya kira untuk memulai yang penting kita harus yakin, semangat bahwa kita ke depan itu akan berhasil. Semangat, yakin ke depan akan berhasil. Apalagi ditambah dengan kualitas produk kopi yang memang pantas untuk sangat enak untuk diseduh ya, ini punya ciri khasnya sendiri ya. Mas Juli, mungkin itu yang ingin kami kulik ya. Kami merasa tertarik dengan kopi-kopi punya sapu angin ini, maka kami kesini agar para sobat tani juga boleh merasakan salah satu potensinya Kabupaten Klaten gitu. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini Mas Juli. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bagi yang mau datang ke Sapu Angin dipersilahkan dengan senang hati. Kita terima ya Mas Juli ya. Kita terima dengan senang hati. Silahkan datang kemari. Ya, baik Sobat Tani, itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast kita pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.